Selamat pagi untuk anak-anak ibu. Pagi ini kita lanjut materi kita dengan bab tentang keseimbangan dan struktur pasar. KD 34 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Jadi pagi ini ibu akan menerangkan tentang permintaan. Ya, Bu Turnip akan menjelaskan tentang permintaan. Tujuan kita mempelajari tentang permintaan supaya anak didik ibu yang pertama dapat menjelaskan pengertian permintaan, yang kedua dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga dapat menjelaskan yang dikatakan bunyi hukum permintaan, yang keempat anak didik ibu dapat menggambarkan kurva permintaan. Jadi yang dimaksud dengan permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kebutuhan manusia itu terdiri dari dua, barang dan jasa. Pada bulan-bulan yang lalu itu sudah saya terangkan. Maka untuk ini dikatakan di sini disertai dengan kemampuan. Contohnya, kalau misalnya Bu Turnip ingin membeli sebuah sepeda motor merek Vario dengan harga 20 juta, maka ibu memiliki uang 20 juta pada hari ini. Jadi waktunya tertentu, misalnya tanggal 10 Oktober 2020. Tingkat harganya adalah 20 juta. Jadi uang ibu ada 20 juta. Maka itu yang dikatakan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer, barang yang saling melengkapi antara barang yang satu dengan barang yang lain. Kemudian kalau dikatakan barang substitusi, barang yang dapat menggantikan fungsi barang yang lain. Contohnya untuk harga barang komplementer. Jika harga mentega naik, maka permintaan akan roti itu menjadi turun. Ya, jadi mentega dengan roti itu saling melengkapi. Kemudian contoh dari barang substitusi. Jika harga beras misalnya naik, maka pengganti daripada beras menjadi bahan makan pokok kita, yaitu boleh jagung, boleh singkong, boleh sagu. Jadi akibat harga beras naik, maka untuk permintaan akan sagu, singkong, jagung ini akan bertambah. Faktor yang ketiga, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini mempengaruhi permintaan. Contoh misalnya penduduk Deli Serdang misalnya contoh adalah dikatakan 3 juta. Lalu bertambah menjadi 4 juta. Maka permintaan juga akan bertambah menjadi 4 juta seiring dengan jumlah penduduk. Oke, yang keempat, perubahan tradisi, model dan selera masyarakat. Ini mempengaruhi, contohnya selera masyarakat bertambah, maka permintaan juga bertambah. Model muncul yang baru, maka permintaan juga akan bertambah. Lalu yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Kita ingat krisis moneter tahun 97, masyarakat ada harapannya bahwa untuk hari besok akan harga naik, maka permintaan masyarakat untuk
hari ini menjadi bertambah. Itulah karena ada tanggapan bahwa hari yang akan datang akan naik harganya. Kemudian hari raya dan keagamaan. Pada saat menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, ini akan banyak meminta baju, sepatu, ya, dan yang lain-lain. Maka pada saat itu jumlah permintaan akan baju dan sepatu itu akan bertambah. Kemudian ketujuh, kondisi sosial dan ekonomi, ya. Jadi keadaan sosial masyarakat dan ekonomi ini juga akan mempengaruhi permintaan, ya. Kalau misalnya ekonomi kita menurun, maka permintaan kita akan menurun. Tapi kalau ekonomi kita tinggi, maka permintaan kita akan banyak. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau bisa. Kita lanjut tentang hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah permintaan turun, dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah permintaan banyak. Contohnya, ibu-ibu kalau pergi ke pasar, jika misalnya harga buah jeruk itu turun, maka masyarakat banyak akan meminta jeruk. Tapi kalau harga jeruk misalnya naik menjadi 30.000 per kilogram, dari 10.000 naik menjadi 30.000, maka masyarakat itu akan menggantikan permintaannya dengan buah yang lain yang lebih murah. Itulah hukum permintaan. Nah, sekarang kita lanjut tentang kurva permintaan. Kurva permintaan ini adalah sebuah garis yang menghubungkan titik-titik harga dengan titik-titik jumlah permintaan. Jika digambarkan, perhatikan, yang vertikal, ini permintaan jika digambarkan, yang vertikal ini adalah P atau harga, yang horizontal ini adalah jumlah permintaan dilambangkan dengan KD. Jadi kalau kita menggambarkan kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, ini dilambangkan dengan D. D itu adalah demand atau permintaan. Oke. Jika harga naik, maka permintaan sedikit. Semakin turun harga, maka permintaan semakin banyak. Contohnya, harga barang per 1 unit 1.000, maka jumlah barang yang diminta 10. Harga barang 800, maka jumlah barang yang diminta 20. Harga barang turun menjadi 600, maka jumlah yang diminta bertambah menjadi 40. Ya. Nah, sebaliknya harga barang 600 yang diminta 40, harga naik 800 yang diminta 20, harga naik menjadi 1.000 yang diminta 10. Jadi itulah hukum permintaan. Semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta semakin turun, dan semakin turun harga, jumlah yang diminta semakin naik. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan selamat pagi.